setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini pastinya penuh dengan sukacita kan? Nah, kita kembali berjumpa di Sekolah Minggu HKB Solo. Nah, hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Bapa buat kasih setiamu yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Kau boleh menyertai kami dari kami bangun pagi hingga hari ini kami boleh duduk bersama, berkumpul di rumah kami masing-masing untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau berkati hati dan pikiran kami Bapa, supaya firman-Mu dapat bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami yang tidak sempurna, yang kami sempurnakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada pagi hari ini itu terambil dari kitab Yohanes pasal 6 ayat 28 sampai 35. Yuk adik-adik diambil Alkitabnya, kita sama-sama buka Yohanes 6 ayat 28 sampai 35. Yuk dibuka ya Alkitabnya ya. Yohanes di Perjanjian Baru. Oke, udah dapet ya? Oke, kakak bacain ya. Yohanes 6 ayat 28 sampai 35. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang kau perbuat supaya kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Nah, sampai di situ firman Tuhan kita pada hari ini. Nah, sebelum kakak lanjutin, kakak mau nyampain tema kita buat hari ini ya. Jadi tema buat kita hari ini adalah Yesus roti hidupku. Hah, kira-kira apa ya arti Yesus roti hidupku? Nah, yuk dengerin firman-Nya. Coba cari tempat duduk yang nyaman, duduk yang manis, dan fokus ya dengerin firman Tuhan. Oke? Adik-adik,
kakak mau tanya dong sama kalian. Kira-kira hal apa sih yang ada di dunia ini? Hal apa atau sesuatu apa yang sangat adik-adik butuhkan saat ini? Yuk, dijawab yuk, bebas jawabnya mau apapun itu. Apa? Air. Hah, bener, air. Kalau tanpa air, kita pasti kehausan, kita dehidrasi, dan pasti lemes. Terus apa lagi? Oh, iya makanan. Tanpa makanan, sama. Kita juga akan lemes, terus pingsan, lama-lama. Ya, begitu ya. Lama-lama ya bisa mati atau meninggal. Terus, apa lagi? Rumah. Iya bener, rumah. Rumah adalah tempat kita berlindung dari panas terik dan dari hujan deras. Terus apa lagi? Orang tua. Benar, tanpa orang tua kita tidak akan bisa ngapa-ngapain. Tidak ada yang akan membimbing kita dan tidak ada yang akan menolong kita di saat kita sakit. Tapi adik-adik, bukan hanya itu saja loh yang kita butuhkan. Ternyata ada yang lebih penting dan lebih utama daripada itu semua. Nah, itu adalah percaya kepada Yesus, karena Yesus adalah roti hidup bagi kita. Ayo, coba diulangin adik-adik. Percaya kepada Yesus, karena Yesus adalah roti hidup kita. Nah, kira-kira apa ya artinya Yesus adalah roti hidup kita? Nah, pengen tahu kan? Nah, yuk kita dengerin firman Tuhan hari ini. Jadi adik-adik, seperti yang ada di nas firman kita yang tadi, bahwa itu adalah cerita tentang Yesus yang sedang bertanya jawab dengan para pengikutnya waktu itu. Jadi mereka bertanya kepada Yesus tentang apakah yang harus mereka lakukan supaya mereka dapat mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah. Nah, Yesus jawab bahwa yang perlu mereka lakukan adalah untuk percaya saja kepadanya. Hanya itu adalah pekerjaan yang paling utama dan yang paling penting yang mereka lakukan. Tapi adik-adik, setelah Yesus berkata seperti itu, mereka malah meragukan Yesus. Mereka butuh sebuah tanda atau mukjizat atau suatu perbuatan apapun bahwa yang menandakan mereka harus percaya kepada Yesus. Seperti kata mereka, nenek moyang mereka yang dahulu telah diberi mana. Ada yang tahu nggak di sini mana itu apa? Ya, itu adalah makanan yang Tuhan Allah beri kepada bangsa Israel saat mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, mereka minta tanda seperti itu kepada Yesus. Nah, gimana adik-adik? Kalian pernah nggak sih bertanya dalam hidup kalian, kira-kira apa sih pekerjaan yang Tuhan ingin, Tuhan kehendaki dalam kehidupan kalian? Pernah nggak? Nah, kakak yakin kalian pasti pernah ya bertanya hal itu di dalam doa kalian. Tapi yang berbeda di sini, mereka mau melakukan pekerjaan apa yang dikehendaki oleh Allah. Setelah Yesus menjawab bahwa pekerjaan itu adalah untuk percaya kepadanya, mereka malah ragu adik-adik. Kalian pernah seperti itu nggak sih adik-adik? Kakak yakin kalian gak pernah seperti itu ya. Tapi orang banyak di sini malah meragukan Tuhan Yesus. Mereka butuh bukti, mereka butuh tanda yang menandakan bahwa Yesus adalah seorang yang patut dipercaya. Jadi adik-adik, dari sini dapat kita ketahui bahwa mereka hanya percaya kepada perbuatan ajaib Tuhan Yesus saja, bukan percaya kepada Tuhan Yesus itu sendiri. Mereka mempercayai kalau Tuhan Yesus sudah melakukan hal-hal ajaib, misalnya menyembuhkan orang sakit, mengubah air menjadi anggur, dan lain sebagainya. Itu dia adik-adik. Dari mereka kita dapat mengetahui bahwa mereka telah salfok dalam mempercayai Tuhan Yesus. Salfok artinya apa sih? Ya benar, salah fokus. Jadi mereka fokusnya pada perbuatannya saja, bukan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai sumber dari segala sesuatunya. Nah, adik-adik, itulah arti tema kita pada minggu ini, bahwa Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus sendiri adalah roti hidup. Tuhan Yesus adalah sumber dari segala sesuatunya. Tuhan yang memberi kita air, Tuhan yang memberi kita makanan, Tuhan yang memberi kita papa dan mama yang dapat melindungi kita, dapat menolong kita dalam setiap keadaan hidup kita. Jadi, yang kita percaya di sini
hanyalah Tuhan Yesus, bukan perbuatan-perbuatannya. Karena kalau kita hanya percaya pada perbuatan Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus tidak memberikan mukjizat, ketika Tuhan Yesus tidak melakukan perbuatan besar, maka kita akan meragukannya, dan itu sangat tidak baik adik-adik. Nah, sementara dalam ajaran Alkitab, bahwa Tuhan Yesus adalah sumber dari segala sesuatunya. Tuhan adalah pencipta bumi dan segala isinya. Jadi kita yang harus percaya adalah Tuhan Yesus, bukan perbuatannya. Nah, adik-adik, selain itu, kita tidak boleh hanya percaya saja ya. Kita juga harus mengikutnya dengan setia dan taat. Apa ya arti setia dan taat? Nah, arti setia di sini adalah bahwa dalam setiap keadaan apapun, dalam susah dan senang, dalam sakit dan sehat, dalam setiap apapun situasi dalam kehidupan kita, yang kita percaya hanyalah Tuhan. Ketika kita diuji olehnya, kepercayaan kita tidak luntur oleh ujian itu. Dan juga dengan taat. Arti taat di sini apa? Iya, benar. Kita menjauhi segala larangannya yang ada di Alkitab. Kita tidak melakukan mencuri, tidak berbohong, dan tidak melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Oh iya adik-adik, kalian masih ingat gak sih cerita atau firman di minggu yang lewat? Nah, di minggu yang lewat, kita diingatkan tentang berbuat baik, bukan? Nah, itu juga adik-adik, itu merupakan suatu hal yang disenangi oleh Tuhan Yesus. Kita selain hanya percaya kepadanya, kita juga harus melakukan perbuatan baik lainnya. Perbuatan baik apa ya yang Tuhan Yesus mau? Ya, contohnya membantu orang tua kita di rumah. Apalagi saat ini, saat pandemi saat ini, kita lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, menghabiskan waktu dengan orang tua kita, dan melakukan kegiatan yang ada di rumah. Kita dapat melakukan perbuatan membantu orang tua kita di rumah, menyapu rumah, mencuci piring, dan lain sebagainya. Itu adalah perbuatan-perbuatan baik, dan Tuhan sangat menyukai hal itu. Nah, kesimpulan dari firman Tuhan kita hari ini yang kakak tekankan adalah bahwa kita tidak boleh hanya menjadi orang yang percaya saja, tetapi tidak mengikutnya dengan setia dan taat. Kita harus menjadi orang yang percaya dan mengikutnya dengan setia, taat, dan melakukan perbuatan baik lainnya. Kalau kita mengikutnya tapi melakukan perbuatan jahat, kan itu tidak baik adik-adik. Nah, jadi marilah kita menjadi anak-anak yang percaya, setia dan taat, dan melakukan firman-Nya selalu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, sekian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kita mau bernyanyi terlebih dahulu. Setelah kita bernyanyi, kita akan berdoa bersama-sama ya. Terima kasih adik-adik. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kaki
Baiklah, kita berdoa bersama-sama ya adik-adik. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Kau boleh menyertai firman pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan perkataan-Mu dan boleh mengertinya dalam hati kami masing-masing. Kiranya Engkau yang berikan kami kekuatan ya Bapa, untuk kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami masing-masing, dan tidak hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku dalam setiap firman-Mu. Sebentar juga kami Bapa akan berpisah, kiranya Engkau berkati kami juga dalam setiap aktivitas kami yang akan kami lakukan. Dan inilah Bapa doa kami yang tidak sempurna, yang kami sempurnakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bye-bye adik-adik, sampai jumpa kembali di Sekolah Minggu HKBP Solo minggu depan.